menyapa lembut, azan berkumandang syahdu. Kenangan Ramadan yang berlalu masih terukir di hatiku. Suara tadarus di malam hari. Iya Bu. Iya sama-sama. Jawab yang muncul 2 minggu. Iya Waalaikumsalam. Iya Bu. Iya sama-sama. Orang cari ada anak di sini dia berdua satu bajunya kayak baju itu. Aku merindukanmu, bulan penuh cahaya dan restu. Namun kini kau telah berlalu, tinggalkan aku dalam rindu. Ya Allah, jika kau izinkan, temukan aku di bulan depan, agar bisa lebih baik lagi, menjadi hamba yang kau cintai. Setiap sajadah yang ku bentangkan ingin ku isi dengan ketulusan. Setiap janji yang dulu terucap kan ku perjuangkan dalam langkah. Dulu ku lalai, sering terlupa, kini ku sadar betapa berharga. Andai waktu bisa ku putar, kan ku beri lebih dari yang kemarin. Ramadan, jangan pergi terlalu jauh, bawalah doaku dalam hembusan anginmu. Semoga tahun depan aku bertemu dengan hati yang lebih bersih dari sebelumnya. Cahaya dan restu, namun kini kau telah berlalu, tinggalkan aku dalam rindu. Ya Allah, mohon lebih bersih dari sebelumnya. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Id rahimakumullah. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang besar kepada kita semua pada hari ini, yaitu mempertemukan dengan hari raya Idul Fitri setelah sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa
Mudah-mudahan ibadah puasa dan amalan-amalan selama bulan Ramadan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menggugurkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Salawat berserta salam marilah kita aturkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, beserta para sahabat-sahabat, pengikut-pengikut hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita dengan senantiasa selalu komitmen bersolawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat yang berkhair itu. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Melalui mimbar yang mulia ini, Khatib mengajak kepada diri Khatib sendiri, keluarga, dan semua jemaah yang turut hadir dalam pelaksanaan salat Id hari ini untuk terus istiqomah dalam menjalankan ibadah dan meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya, sebab tidak ada bekal yang baik untuk kita bawa menuju akhirat selain takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak terasa saat ini kita semua sudah memasuki bulan 1 tanggal 1 Syawal. Setelah berhasil berbulan dengan puasa Ramadan dan rangkaian ibadah-ibadah lainnya selama sebulan penuh, menahan diri dari segala perbuatan yang bisa merusak daripada ibadah puasa. Saat ini sudah tiba saatnya bagi kita untuk merayakan kemenangan atas ibadah yang kita lakukan selama sebulan, yaitu merayakan Hari Raya Idul Fitri. Momentum pertama dalam merayakan hari yang mulia ini adalah dengan cara memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan-bacaan takbir, membesarkan namanya, kemudian mengagungkan zat-zatnya sebagai bentuk syukur karena telah memberikan kita pertolongan sehingga kita dapat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, maksudnya adalah bilangan puasa, dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari Raya Idul Fitri dalam Islam selain dikenal dengan hari raya yang sangat agung, juga menjadi hari raya yang dinanti-nantikan kaum muslimin seluruh dunia. Sebab pada hari ini Allah memberikan anugerah yang sangat banyak kepada kita semua. Kita tidak hanya berupa pahala atas ibadah yang kita lakukan selama ini, namun Allah juga mengampuni dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Berkaitan dengan ini, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang artinya ketika hari raya Idul Fitri datang, para malaikat turun ke bumi, kemudian mereka berhenti di sana seraya berseru yang suaranya didengar oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi kecuali jin dan manusia. Mereka berkata, "Wahai umat Muhammad, keluarlah kalian menuju Tuhanmu yang Maha Mulia, yang memberikan pahala dan ampunan dosa besar." Maka ketika kaum muslimin sampai pada tempat sholat mereka, Allah berfirman kepada malaikat, "Wahai malaikatku, apakah balasan bagi orang yang telah selesai dalam pekerjaannya?"
Para malaikat menjawab, Tuhan kami, tentu ia diberikan upah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, saksikanlah bahwa aku memberikan pahala dari puasa dan sholat mereka dengan keridhaan dan ampunanku. Pergilah kalian semua dengan ampunan untuk kalian. Hadis riwayat Anas bin Malik. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, jika hari raya Idul Fitri telah tiba, para malaikat akan berbaris di pintu-pintu jalan sambil menyeru, wahai golongan umat Islam, segeralah berangkat kepada Tuhan yang Maha Mulia. Dia akan menganugerahi kebaikan dan memberikan pahala yang besar. Sungguh kamu telah diperintah untuk beribadah di malam hari, lalu kamu kerjakan. Kamu diperintah berpuasa di siang hari, kamu kerjakan. Kamu telah memenuhi seruan Tuhanmu, maka terimalah pahala atau hadiah untukmu. Kemudian ketika mereka sudah selesai menunaikan ibadah sholat Idul Fitri, malaikat berseru kembali, ketahuilah bahwa Tuhanmu telah mengampuni dosa-dosamu, maka kembalilah ke perjalanan hidup kalian selanjutnya sebagai orang-orang yang memperoleh petunjuk. Hadis riwayat Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah jaminan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua yang telah berhasil menjalankan kewajiban puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Kemudian diakhiri dengan menunaikan sholat sunnah hari raya Idul Fitri ini. Semua kembali menjadi hamba-hamba yang suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Idul Fitri atau Idul Fitr terdiri dari dua kata. Id artinya hari raya, Fitr atau Fitri artinya berbuka. Jadi Idul Fitri adalah hari raya berbuka. Pada hari ini kita tidak lagi menahan. Pada hari ini kita tidak lagi berpuasa. Idul Fitri jatuh setelah kita 1 bulan penuh berpuasa dan melaksanakan amalan-amalan yang telah dianjurkan oleh Rasulnya. Idul Fitri biasanya ditandai dengan sesuatu yang baru, pakaian baru. Kadang-kadang ada yang membeli mobil baru, kemudian ada yang membarukan rumahnya, merenovasi, mencat ulang, kemudian menyediakan makanan-makanan yang lezat untuk disantap pada hari ini. Sungguh itu adalah perintah Rasulullah SAW. Namun begitu, ini bukanlah hakikat Idul Fitri yang sesungguhnya. Imam Ibnu Rajab bin Hambal rahimahumullah, sebuah kitab Taiful Ma'arif, beliau berkata, laisal id liman labisal jadid, laisal id liman labisal jadid. Sesungguhnya hari raya itu bukanlah bagi orang-orang yang labisal jadid, yang memakai baju baru dan semuanya serba baru. Innamal id, sesungguhnya hakikat Idul Fitri itu liman ta'atuhu tazid, yaitu bagi orang-orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu, hakikat daripada Idul Fitri yang jatuh setelah kita berpuasa sebulan penuh, kita sholat tarawih sebulan penuh, dan mengerjakan berbagai amalan sebulan penuh, maka hakikat Idul Fitri itu bukan hanya bagi orang-orang yang memakai hari ini serba baru dan menyantap makanan yang lezat, tetapi hakikat Idul Fitri itu adalah bagi orang-orang yang hari ini, hari esok, dan hari-hari selanjutnya ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh inilah yang disebut dengan orang-orang yang mendapat kemenangan.
Kita sering mendengar bahwa hari raya Idul Fitri ini adalah juga disebut dengan hari raya kemenangan. Pertanyaannya, apakah semua umat muslim atau umat Islam pada hari ini mendapatkan kemenangan? Jawabannya adalah tidak. Siapa yang akan mendapat kemenangan? Orang-orang yang mendapat kemenangan pada hari ini adalah orang-orang yang sepanjang Ramadan yang lepas dia rajin melaksanakan ibadah puasa, kemudian mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia lanjutkan pada hari-hari berikutnya yang sesuai dengan perintah ibadah puasa sunnah. Orang yang menang itu adalah orang yang sepanjang Ramadan yang lepas rajin sholat berjamaah, rajin ke masjid. Pada hari ini, hari esok dan selanjutnya dia lanjutkan untuk seterusnya. Orang-orang yang menang pada hari ini adalah orang-orang yang sepanjang Ramadan yang lepas dia rajin bangun sholat malam, namun setelah itu dia lanjutkan terus menerus untuk hari-hari berikutnya. Kemudian orang-orang yang menang adalah orang-orang yang Ramadan lepas rajin membaca Al-Quran, berzikir, memohon ampun kepada Allah, dan mulai hari ini dan hari-hari berikutnya dia lanjutkan ibadah-ibadah tersebut untuk kebutuhannya sehari-hari. Itulah orang-orang yang menang. Tapi perlu kita pahami, pada hari ini masih ada juga orang-orang yang merugi. Rasulullah SAW, siapa orang yang merugi itu? Radina anhu man hadara Ramadan. Orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang man hadara Ramadan, yang dia diberi kesempatan hadir di bulan Ramadan, walam yughfir lahu, tetapi berlalu sebulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak menghidupkan Ramadan. Kemudian setelah Ramadan dia tidak bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam kita menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita melakukan ibadah antara kita dan Allah Subhanahu wa taala, bahkan amalan antara kita dan Allah Subhanahu wa taala, diterima dan tidak diterimanya amalan tersebut juga sangat tergantung kepada hubungan kita kepada sesama manusia. Salah satu tujuan daripada ibadah puasa itu yang disebutkan oleh Allah adalah la'allakum tattaqun. Dan salah satu ciri orang-orang yang bertakwa itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah wal afina 'anin nas, saling memaafkan. Maka dari itu, pada momen hari ini 1 Syawal, tidak salah rasanya kita untuk melestarikan tradisi saling memaafkan. Mungkin ada kesalahan kita sesama keluarga, mungkin ada kesilapan kita berjiran bertetangga, mungkin ada kesalahan kita dalam bergaul. Momen yang indah ini, mari kita gunakan kesempatan ini untuk saling memaafkan. Jangan kita ego, jangan kita malu. Sungguh kita ketika orang-orang yang saling memaafkan, memberi maaf dan saling memaafkan, itulah tidak hina di sisi Allah, bahkan mulia di sisi manusia dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma tadallahu 'abdan bi 'abdin illa izzat. Tidaklah aku tambahkan kepada hamba-hambaku yang saling memaafkan kecuali adalah kemuliaan dan kehormatan serta ketinggian. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jadi diterima tidak diterima amal kita, hubungan antara kita sesama manusia sangat menentukan diterimanya amal ibadah kita.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu hari datanglah segerombolan sahabat kepada Rasulullah. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, an Abi Hurairah qala, qalu ya Rasulullah, fulanuhu tasumun nahar wa taqumul lail wa tu'zi jiranaha, qala ya finnar. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, si fulan, ada seorang perempuan yang datang yang hari ini dia rajin sholat, dia rajin puasa, tasumun nahar, pada siang hari dia berpuasa, wa taqumul lail, pada malam hari dia melakukan sholat, tetapi waktu jiranaha, tetapi tidak baik dengan jiran tetangganya, membuat jiran tetangganya resah dengan kehadirannya. Qala, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, qala hiya finnar, dia adalah penghuni neraka. Kenapa dikatakan dia penghuni neraka? Padahal dia adalah ahli ibadah. Siang dia berpuasa, kemudian malam dia adalah sholat malam, sholat tarawih, sholat tahajud. Tetapi kenapa dimasukkan ke dalam neraka, kata Nabi? Karena tidak baik dengan tetangga. Tu'zi jiranaha, membuat tetangganya tidak nyaman. Kemudian sahabat bertanya lagi, qalu fulanuha tasullu maktubat, wahai Rasulullah, ada seorang perempuan, dia hanya tusallu maktubat, hanya melaksanakan sholat wajib saja, subuh, zuhur, asar, isya, maghrib. Kemudian kata sahabat, wa tasaddaqu bil aswari minal aqid, kemudian dia hanya bersedekah dengan sepotong keju, itu saja amalannya. Wala tu'zi jiranaha, tetapi ya Rasulullah, dia tidak berbuat jahat atau tidak baik kepada dia tidak berbuat curang kepada tetangganya, dia tidak membuat tetangganya resah. Kemudian Rasulullah bersabda, qala fil jannah, sesungguhnya sampaikanlah kepada dia bahwa dia adalah penghuni surga. Padahal amalannya cuma amalan wajib saja. Kemudian kalaupun bersedekah dengan sepotong keju saja. Tetapi Nabi katakan dia adalah penghuni surga. Ini maknanya betapa pentingnya di dalam kehidupan kita ini kita saling berbuat baik sesama dan saling memaafkan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita sebulan penuh dan hari yang mulia ini, hari bergembira, kita berpakaian-pakaian yang baru, serba baru, kemudian menyantap makanan yang lezat, kemudian kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah, kita jalin hubungan silaturahmi, kemudian kita saling memaafkan satu sama lain. Insya Allah Allah akan terima amal-amal kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتهشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة ورحمة والصحة ونعمة على هذه الجماعة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر من المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر من المسلمين والمجاهدين في يمن. اللهم انصر من المسلمين والمجاهدين في كل مكان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد يا رب